Halo, selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama lengkap saya Zenobia Andrianiato. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ilustrasi interaksi berbagai komponen di dalam lingkungan. Dalam hal ini adalah perputaran nitrogen. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan yang diampu oleh Ibu Maria Teresia Dano. Selamat menyaksikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar unsur nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk nitrogen. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar unsur nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk nitrogen bebas atau N2. Beberapa organisme dapat menyerap nitrogen dalam bentuk N2. Organisme di sini yang dimaksud misalnya adalah organisme tumbuhan, lebih tepatnya tumbuhan kacang-kacangan, kelompok kacang-kacangan atau leguminosae yang mempunyai bintil-bintil akar yang ditempati oleh bakteri fiksasi, yaitu bakteri Rhizobium. Pengambilan N2 atau nitrogen di atmosfer oleh bakteri Rhizobium ini untuk dikonversikan lagi disebut dengan proses fiksasi. Kemudian kita lihat pada gambar ilustrasi, ada gambar hewan tikus dan tumbuhan, kemudian panah menuju ke arah bakteri dan jamur. Maksud dari ilustrasi ini adalah suatu ketika hewan dan tumbuhan mati, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Yang berperan untuk mengurai adalah bakteri dan jamur atau fungi. Setelah melalui proses amonifikasi, yaitu proses pembentukan amonia, amonia kemudian dirombak oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus, menjadi ion nitrit atau NO2-. Ion nitrit akan dirombak oleh bakteri nitrat atau Nitrobacter menjadi ion nitrat atau NO3-. Proses penyusunan senyawa nitrat dari amonia ini disebut nitrifikasi. Dalam bentuk ion nitrat inilah nitrogen baru dapat diserap oleh tumbuhan. Bakteri tanah juga memanfaatkan ion nitrat untuk memperoleh oksigen dalam proses denitrifikasi. Proses tersebut menghasilkan nitrogen. Nitrogen yang dihasilkan akan kembali ke atmosfer dan kembali ke siklus awal yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian terusnya berlangsung secara berkala. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya suguhkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu lingkungan, komponen-komponen penyusunnya, yaitu komponen abiotik dan biotik, dapat saling berinteraksi antara satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada perputaran nitrogen, bagaimana kita melihat komponen-komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi, saling bekerja sama, sehingga perputaran itu terus ada dan terus berlangsung. Dimana kita lihat tumbuhan, hewan, dan pengurai saling berinteraksi. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana tumbuhan sebagai komponen biotik yang berinteraksi dengan gas, dalam hal ini nitrogen, yang sebagai komponen abiotik. Jadi saya kira itu saja penjelasan mengenai interaksi berbagai komponen lingkungan, dalam hal ini perputaran nitrogen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.